Kita mulai dari melanjutkan nas niki. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillah wa li karamati awliya'illah wa li ma'unati ulama'illah wa la khussuh khususan illa musannif maqul sidusah syahri sedin ibn al-Islam wa jami'i masyayikhina wa liman haqqun amin syai'u lillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi karamatihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul ashir. Terus Al-faslu utawi fasal al-ashiru kang kaping 11. Iku fil ayyami ing dalem pira-pira dina allati nuhiya kang den cegah apa ansiyamiha saking posone ayam. Ansiyamiha saking posone ayam. Wahia utawi al-ayyam. Wahia utawi al-ayyam iku anwa'un pira-pira warna. Al-awwalu utawi kang kawitan. Al-awwalu utawi kang kawitan iku as-saumu poso ba'da intisafi Sya'ban. Ba'da intisafi Sya'ban ing dalem sause dadi separone wulan Sya'ban. Qala dawuh sapa Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza kana nisfu min Sya'bana famsiku anis siyami hatta yadkhula Ramadan. Idza kana tatkalane ono apa an-nisfu separo. Idza kana tatkalane ono apa an-nisfu separo min Sya'bana saking wulan Sya'ban. Famsiku mongko ngekero sira. Famsiku mongko ngekero sira kabeh anisyami saking poso. Anisyami saking poso hatta yadkhula napa teng mriku? Hatta yadkhula sehingga manjing apa Ramadhanu wulan Ramadan. Pasal 10. Bagian 10 ini adalah bagian yang terakhir dari kitab Maqasidus Shaum. Di bagian ke-10 ini membahas mengenai hari-hari yang itu dicegah untuk berpuasa, yang dilarang atau tidak diperkenankan puasa. Wahia anwa'un, ada beberapa. Apa? Yang pertama, as-shaumu ba'da intisafi Sya'ban. Puasa setelah memasuki separuh dari bulan Sya'ban. Berarti mulai tanggal 16 ke belakang. Jadi setelah dapat separuh dari bulan Sya'ban. Dawuhnya Rasulullah,
Idza kana nisfu min Sya'ban, ketika bulan Sya'ban itu sudah masuk pada separuh, famsiku anisyam, maka ngekero itu ya tidak berpuasa. Famsiku, bertahanlah, imsak itu kan, anisyam hatta yadkhula Ramadan. Jadi janganlah berpuasa sampai kemudian masuk waktu Ramadan. Niki bagaimana maksudnya? Jadi kalau sudah masuk pada pertengahan bulan Sya'ban, Sya'ban itu berarti sebelum Ramadan. Yang kemarin sedikit juga sudah kita ulas ya. Jadi Sya'ban itu bulan sebelum Ramadan. Ketika sudah masuk pada pertengahan bulan Sya'ban, maka dilarang untuk melakukan puasa berdasarkan hadis ini. Nah, ini bagi siapa yang tidak boleh berpuasa? Dalam keterangan dilanjut, tidak boleh berpuasa itu pada orang yang tidak pernah puasa, pada orang yang tidak memiliki kebiasaan sebelumnya untuk melakukan puasa. Kalau orang yang memiliki kebiasaan sebelumnya itu berpuasa, maka ini boleh. Yang biasanya wis biasa dengan puasa sunnah Senin Kamis, dengan puasa sunnah yang lain-lainnya, maka kebiasaan ini tidak menjadikan hambatan untuk melakukan puasa pada bulan Sya'ban, meskipun itu sudah masuk pada pertengahan. Jadi bagi siapa ini yang tidak diperbolehkan berpuasa, pada bagian ini kalau kita melihat pada Imam Syafi'i, itu memang ada yang diharamkan, satunya makruh. Jadi hukumnya ada yang mengharamkan, ada yang makruh. Nah, jadi kalau tidak memiliki kebiasaan berpuasa sebelumnya, maka tidak berpuasa. Janganlah berpuasa pada bulan Sya'ban ketika sudah jatuh pada pertengahan bulan Sya'ban. Jadi kalau memiliki kebiasaan sebelumnya, maka itu boleh lanjut sampai nanti akhir bulan Sya'ban, tapi jangan penuh 1 bulan. Ada yang nanti perlu digangi, yang itu dipakai untuk tidak berpuasa, supaya tidak sama dengan bulan Ramadan genap 1 bulan. Lalu berarti kalau bagi orang yang memiliki hutang, orang yang masih punya hutang puasa, para mbak-mbak, ibu-ibu yang di situ masih punya tanggungan hutang, belum disaur bulan Ramadan yang lalu, enak hari-hari sudah berjalan begitu saja, tiba-tiba sudah masuk Sya'ban. Nah, Sya'bannya sudah masuk tanggal 17, 18, masih punya hutang yang belum disaur 7 hari. Nah, berarti silakan disaur pada tanggal-tanggal ini, tidak apa-apa, karena itu adalah puasa yang wajib untuk dibayarkan. Nah, jadi kalau memang itu untuk puasa hutang, membayar hutang, mengqadha puasa di bulan Ramadan, maka itu juga harus puasa. Jadi bukan dilarang kalau untuk membayar hutang, karena itu adalah sebuah kewajiban. Jadi tidak tahunya sudah masuk Sya'ban, bentar lagi sudah Ramadan lagi, maka ya segera disaur. Jadi kalau menurut pada Imam Syafi'i seperti itu, makruh dan juga bisa haram.
Tetapi jumhur ulama itu mengatakan sunnah. Jadi di sini ada khilafnya, ada perbedaan. Maka yang seperti ini monggo silahkan disikapi. Mana yang kemudian diambil untuk yang terbaik menurut sampean. Jadi kalau jumhur ulama tetap mengatakan ini sunnah. Kalau kita mengacu pada hadis ini, berarti setelah 15 ke atas, jadi 16 ke atas itu tidak diperkenankan untuk melakukan puasa ketika tidak memiliki kebiasaan puasa sebelumnya. Tetapi kalau sudah memiliki kebiasaan puasa sebelumnya, entah Senin Kamis, entah puasa yang lain, maka itu boleh tetap berlanjut. Ngoten nggih? Nah, itu yang pertama. Asani yang kedua. Asani yang kedua. Istiqbalu Ramadan. Istiqbalu Ramadan, poso ngadep bulan Ramadan, menjelang berarti ya. Istiqbalu Ramadan, poso ngadepi bulan Ramadan. Biyaumin kelawan sedino, au yaumaini utawa rong dino. Biyaumin kelawan sedino atau satu hari, au yaumaini atau 2 hari. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu. La taqaddamu, aja ngajokake. La taqaddamu, aja ngajokake sira Ramadhana ing wulan Ramadan biyaumin kelawan sedina. Biyaumin kelawan sedino, wala biyaumaini lan ora kelawan rong dino utawa dino loro. Illa angin rajulan wong lanang siji. Illa angin rajulan wong lanang siji kana kang ana sapa rajul iku ya sumu poso. Iku ya sumu poso sauman ing dalem poso, falyasumhu mongko becik poso sapa rajul ing yaum au yaumaini. Yang nomor 2, istiqbalu Ramadan. Jadi ngadepne bulan Ramadan menjelang. Jadi menjelang bulan Ramadan, nah itu puasa sehari atau 2 hari. Nah itu tidak boleh. Tidak boleh itu bagaimana? La taqaddamu Ramadan biyaumin wala biyaumaini illa rajulan kana yasumu sauman falyasumhu. Orang yang tidak pernah berpuasa sebelumnya, tiba-tiba bulan Ramadan tinggal kurang 2 hari mau berpuasa, maka ini dilarang. Ini tidak boleh. Tidak pernah puasa, tiba-tiba pada tanggal 27 Sya'ban atau 28 Sya'ban atau 29 Sya'ban dia puasa. Nah yang seperti ini tidak boleh, karena sebelumnya tidak memiliki kebiasaan puasa. Mau puasa sehari atau 2 hari di tanggal itu, maka itu tidak boleh. Nah ini kalau mau berpuasa sehari atau 2 hari, ambil di awal bulan Sya'ban sampai dengan pertengahan. Nah niku boleh. Jadi yang tidak pernah memiliki kebiasaan puasa, maka dilarang. Di dalam kitab Maqasidus Shaum niki mau puasa sehari atau 2 hari, yang itu sudah menjelang masuknya bulan Ramadan. Jadi sudah mepet bulan Ramadan, ini mau berpuasa. Nah ini tidak boleh. Lagi-lagi ini
dikecualikan pada orang yang tidak pernah melakukan puasa. Asalisu utawi kang nomor 3. Asalisu utawi kang nomor 3 iku saumu yaumis syakki, poso ing dalem dina mamang. Kala dawuh sapa Umar bin Yasir. Leres. Kala dawuh sapa Umar bin Yasir, dawuhipun man utawi sapa wonge iku soma poso sapa man. Man utawi sapa wonge iku soma poso sapa man. Yaumasyakki. Yaumasyakki ing dina mamang. Ing dina mamang faqad da'asa mongko teman-teman duraka sapa man. Faqad da'asa mongko teman-teman duraka sapa man. Abul Qasimi ing Abul Qasim. Abul Qasim niku nggih Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor 3 saumu yaumis syak, puasa pada hari yang itu ragu-ragu. Hari ragu-ragu itu apa? Yaumus syak niku yaum yang bagaimana? Yaumus syak itu adalah hari yang itu ditunggu-tunggu, yang itu ragu-ragu antara apakah ini masuk hari ke-30 bulan Sya'ban ataukah ini masuk tanggal 1 Ramadan. Nah, itu namanya yaumus syak. Jadi di situ ada keraguan-raguan. Ada keraguan-raguan masih masuk pada Sya'ban bulannya ataukah sudah masuk pada 1 Ramadan. Jadi orang pada menunggu, dinanti. Oh, langitnya kelihatannya cerah. Oh, kira-kira akan muncul hilal masuk tanggal 1 nanti. Ataukah masih di tanggal 30 bulan Sya'ban. Nah, jadi yang seperti ini ada keraguan-raguan. Maka ini tidak boleh berpuasa pada waktu di yaumis syak ini. Jadi pada yaumis syak itu tidak boleh melakukan ibadah puasa. Seperti yang di sini diceritakan oleh Umar bin Yasir, man soma yaumas syak faqad asa Abul Qasim. Abul Qasim niku ya nama lain dari Rasulullah. Rasulullah punya putra namanya Qasim. Ya, tapi putra-putranya Rasulullah laki-laki semuanya meninggal, ya, jejak kecil. Tentu yang seperti itu juga ada hikmahnya. Kenapa putra-putranya Rasulullah itu juga meninggal? Kenapa semuanya meninggal yang putra? Sejak mereka masih kecil. Jadi apa namanya? Puasa yaumus syak itu dilarang, ya. Puasa yaumus syak itu dilarang. Karena dikatakan barang siapa yang berpuasa pada yaumus syak, maka di situ berarti duroko kepada Kanjeng Nabi, ya. Berarti melakukan bentuk kemaksiatan, aso, ya, durhaka kepada Abul Qasim. Abul Qasim ai Kanjeng Nabi. Itu. Di nomor 3 puasa syak itu yang dilarang. Yang nomor 4 Warabi'u utawi kang kaping sekawan. Rabi'u utawi kang kaping sekawan iku shaumul aidain. Iku shaumul aidain. Poso riyaya loro. An Abi Hurairah saking Abu Hurairah. Saking Abu Hurairah anna Rasulullah sak temene
Rasulullah, sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku naha nyegah sapa Kanjeng Nabi, iku naha nyegah sapa Kanjeng Nabi an siyami yaumaini saking poso dina riyaya loro. Yaumil adha rupane dina riyaya Idul Adha. Wa yaumil fitri lan dina riyaya Idul Fitri. Idul Adha sama Idul Fitri itu yang nomor 4. Jadi dilarang untuk melakukan puasa, jelas haram. Niki 2 hari raya itu tidak boleh melakukan puasa. Itu adalah hari raya yang perlu dirayakan, hari besar yang itu perlu dilakukan dengan sukacita. Maka jangan berpuasa, masih banyak waktu yang lain untuk melakukan puasa. Jadi nek pas wayahe hari yang itu bersukacita, seneng hari rayanya umat Islam, maka ya dirayakan dengan tidak melakukan puasa. Sangke sregepe poso hari raya barang ditembus yo panggah poso. Nah niki malah tidak boleh ya, karena hukumnya haram. 2 hari raya tidak boleh. Ye niku. Waqala Umar lan dawuh sapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hadani utawi yaumani, hadani utawi iki yaumani maksudnya idain niku. Hadani utawi iki yaumani, yaitu Idul Fitri sama Idul Adha, iku yaumani 2 hari. Iku yaumani 2 hari atau ya dina loro. Nah wis nyegah sapa Rasulullah, Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, an siyamihima saking poso ing yaumani. Yaumul fitrikum, yaumu fitrikum, yaumu fitrikum dino mokel sira ing wulan fitri, atau dimaknai dino mokel sira kabeh. Karena fatoro yuftiru niku nggih maknanya berbuka, Yaumu fitrikum iku dina mokel sira kabeh, min siyamikum saking posone sira kabeh, min siyamikum saking posone sira kabeh. Wal yaumu utawi dina al akharu kang weneh, wal yaumu utawi dina al akharu kang weneh iku takuluna padha mangan sapa sira kabeh fihi ing dalem yaum. Iku takuluna padha mangan sapa sira kabeh fihi ing dalem yaum min nusukikum saking ibadah adhiyah sira, min nusukikum saking ibadah udhiyah sira. Udhiyah niku hari raya menyembelih hewan kurban. Nah artinya hari raya Idul Adha. Jadi ini adalah penjelasan lebih lanjut yang menguatkan pernyataan di awal tadi, bahwa Umar bin Khattab itu mengatakan bahwa 2 hari raya yang dicegah oleh Rasulullah untuk kalian semua melakukan ibadah puasa adalah yaumu fitrikum min siyamikum, hari fitri. Jadi hari raya
yang itu memang harus dinikmati, harus dirayakan dengan sukacita. Jadi hari untuk berbuka, bukan untuk berpuasa. Nah itu. Sama hari yang lain, wal yaumul akhir ta'kuluna fihi min nusukikum. Dan yang kedua itu yang dimaksudkan adalah hari di mana di sana ada ibadah untuk melakukan penyembelihan pada hewan kurban. Nah itu maksudnya adalah hari raya Idul Adha. Nah, jadi 2 hari raya itu jelas niku tidak boleh. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Nah, pada hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Fitri setelah puasa genap 1 bulan, entah itu 29, entah itu jumlahnya 30, lah 31 mboten mungkin nggih. Jadi setelah genap melakukan puasa sebanyak 1 bulan penuh, maka kemudian besoknya itu adalah 1 Syawal, maka pagi hari sebelum melakukan ibadah sholat id, nah itu disunahkan untuk berbuka. Artinya nopo? Ya sarapan. Ma'am rumiyin. Karena sampean sudah menahan tidak makan, tidak minum mulai terbit fajar sampai terbenam matahari itu selama 1 bulan. Maka disunahkan pada waktu hari raya Idul Fitri itu paginya sebelum sholat id niku buka dulu. Artinya nggih ma'am saged sarapan dulu. Ya itu. Kalau pada waktu Idul Adha, nah niku sunnahnya ketika setelah selesai melakukan sholat Idul Adha. Jadi seperti itu. Itu untuk pelaksanaan pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Al-khamisu utawi kang nomor gangsal. Kang nomor gangsal iku ayyamut tasyrik. Ayyamut tasyriki din pira-pira dina tasyrik. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, kala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyamut tasyriki utawi pira-pira dina tasyrik iku ayyamu aklin, iku dina mangan. Iku ayyamu aklin pira-pira dina mangan, wasyurbin lan inum, wasyurbin lan minum, wa dzikrillahi ta'ala lan zikir maring Gusti Allah ta'ala. Zikir niku napa maknane? Mengingat. Jadi yang nomor 5, yang nomor 5 adalah puasa pada hari-hari tasyrik. Nah itu dilarang, hukumnya haram, tidak boleh. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, ayyamut tasyrik itu ayyamu aklin wa syurbin. Yang namanya hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari makan dan minum. Ya, hari untuk dinikmati bersama seluruh umat Islam, yang kaya, yang boten kaya, yang pas-pasan, yang sedengan, semuanya bisa menikmati yang namanya daging kurban. Alhamdulillah. Setahun sekali minimal saged menikmati yang namanya daging kurban. Entah daging kambing, entah daging sapi, apa daging malih lintune. Kalau di Indonesia nggih niku nggih. Daging kurbannya apa? Oh, daging ayam.
daging sapi sama daging kambing. Nah, ngoten niku kalau dipikir lebih dalam lagi, betapa umat Islam niku adil, Masya Allah. Jadi semua bisa merasakan. Loh, belum tentu orang bisa merasakan dalam setahun sekali makan daging yang itu hasil beli. Nah, di sini di umat Islam, di agama Islam ada namanya Hari Raya Idul Adha, yang mana semuanya itu bisa menikmati yang namanya daging. Jadi kebesaran Allah luar biasa, Masya Allah. Ajaran dalam agama Islam diku juga rahmatan lil alamin, itu jelas tampaknya. Jadi yang kaya, yang miskin, yang sedengan, yang pas-pasan, ya semuanya sakit merasakan dari ini tadi, penyembelihan hewan kurban. Yang kaya yang menyedekahkan, yang boten kaya yang bisa menikmati hasil sedekahan dari para dermawan-dermawan itu. Luar biasa di dalam agama Islam sakit ngaten niku. Dan ini sukacitanya luar biasa bagi orang-orang yang itu tidak pernah atau tidak pernah, jarang sekali begitu menikmati daging, karena untuk kebutuhan sehari-hari pun itu masih banyak yang itu ya nyukup nih. Ngaten niku tasik kathah. Di masyarakat Indonesia ngaten niku masih banyak. Maka yang seperti ini dengan adanya ini tadi itu Masya Allah senengnya niku, alhamdulillah, syukur yang itu harus kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa yang seperti ini. Tapi saya nggak makan loh itu karena saya darah tinggi. Nah, yo sampean bisa ngasihkan kepada tetangganya atau kepada anggota keluarga yang lainnya. Terus sampai nanti diijoli sayur bayam, apa sayur apa yang boleh dimakan kalau darah tinggi. Nah, tuker-tukeran toh. Jadi sampai yuk bangga dapat amal kebaikan karena sudah menyedekahkan kepada orang lain. Jadi kalau dipikir itu jan Masya Allah luar biasanya ya, dari ajaran-ajaran di dalam agama Islam, dan juga apa amalan yang itu dilakukan setiap tahunnya. Termasuk ini salah satu contohnya adalah Hari Raya Kurban. Itu menjadi hal yang seneng begitu ya, di kalangan-kalangan tertentu itu senengnya Masya Allah niku. Nah itu tadi nopo tentang ayyamut tasyrik. Jadi hari tasyrik itu hari dimana orang itu ya harusnya makan dan minum dan berzikir kepada Allah. Maka yang seperti ini harusnya tidak dengan berpuasa, tapi dengan cara berbuka. Jadi ya senang-senang menikmati begitu, menikmati betapa nikmatnya Allah itu memang sampai seperti itu, luar biasanya. Asadisu utawi kang kaping 6 iku saumu yaumil jum'ah, poso ing dalem dina Jumat, munfaridan halih dewi. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasumu ahadukum, la yasumu ora poso sapa ahadukum salah sijine saking sira kabeh, yaumal jumuati ing dina Jumat, yaumal jumuati ing dalem dina Jumat, illa angin an yasuma yen to poso sapa ahadukum, illa angin an yasuma yen to poso sapa ahad qablahu ing dalem sadurunge yaumal jum'ah,
qablahu ing dalem sadurunge yaumal jum'ah, au yasuma utawa poso ba'dahu ing dalem sause yaumal jum'ah, au yasuma utawa poso sapa ahad ba'dahu ing dalem sause yaumul jum'ah. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la takhtassu ojo nertentokno sira kabeh, la takhtassu ojo nertentokno sira kabeh lailatal jumu'ati ing wengine Jumat, lailatal jumu'ati ing wengine dina Jumat, biqiyamin kelawan ibadah salat, biqiyamin kelawan ibadah salat, min bainil layali saking antarane pira-pira wengi, wala takhtasu lan ojo nertentokno sira kabeh yaumal jumu'ati ing dina Jumat, bisiyamin kelawan poso, bisiyamin kelawan poso, min bainil ayyami saking antarane pira-pira dina, illa angin ayyakuna yen to ana apa yaumal jum'ah iku fi saumin ing dalem poso yasumuhu kang masani ing saum sapa ahadukum salah siji saking sira kabeh, yasumuhu kang masani ing saum sapa ahadukum salah siji ne sira kabeh. Yang nomor 6, puasa pada hari Jumat. Puasa pada hari Jumat saja. Jadi munfaridan di situ maksudnya Jumat mawon. Jadi niat poso dina Jumat. Nah niki ndak boleh. Niki mboten pareng. Kenapa tidak boleh? Karena hari Jumat itu adalah hari rayanya umat Islam, mingguan. Jadi umat Islam itu gak ada hari raya mingguan. Napa niku? Hari Jumat. Maka hari Jumat niku dikatakan sebagai Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam. Jadi hari Jumat itu adalah hari istimewa. Jadi hari rayanya umat Islam dalam setiap seminggunya. Maka kalau puasa itu dikhususkan, saya puasa hari Jumat niku tidak boleh. Supaya boleh bagaimana? Kalau ada gandengannya, nah itu baru boleh. Maksudnya bagaimana? Seperti yang didhawuhkan oleh Rasulullah teng mriki, la yasumu ahadukum yaumal jumu'ah illa an yasuma qablahu au yasuma ba'dahu. Kecuali ketika dia melakukan puasa sebelumnya atau melakukan puasa setelahnya. Jadi harus ada gandengan nih. Maksudnya begitu. Jadi tidak boleh kalau puasa khusus Jumat ngoten, tidak boleh. Tapi kalau kemudian sama Kamis juga berpuasa, nah niku tidak apa-apa. Jadi Kamisnya berpuasa, Jumatnya berpuasa, atau Jumatnya berpuasa lalu digabung disambung malih dengan hari Sabtu. Nah yang seperti itu tidak apa-apa. Tapi kalau khusus dikhususkan untuk niat puasa hari Jumat niku tidak ada contohnya dari Rasulullah, niku tidak boleh.
Karena hari Jumat itu adalah hari rayanya umat Islam di dalam setiap minggunya. Lebih lanjut niku juga dijelaskan la tahtasu lailatal jumu'ati biqiyamin min bainil layali wala tahtasu yaumal jumu'ati bisiyamin min bainil ayyami illa ayyakuna fi saumin yasumuhu ahadukum. Nah niku jadi tidak ada pengkhususan, termasuk juga malam Jumat itu tidak ada pengkhususannya. Oh, ini malam Jumat saya akan melakukan ibadah, saya akan sholat sholat sunnah tahajud ataupun sholat sunnah yang lain. Karena ini adalah malam Jumat, mengkhususkan ngoten niku juga tidak boleh. Jadi bukan berarti hari-hari lainnya ini tidak ada, tidak difungsikan. Jadi bukan untuk mengkhususkan karena ini adalah malam Jumat atau karena ini hari Jumat, tetapi di situ perlu juga untuk mengambil semua hari yang ada di dalam waktu satu minggu. Jadi tidak ada pengkhususan pada malam Jumat ataupun hari Jumatnya ya. Jadi karena ini malam Jumat saya akan beribadah. Berarti lek malam Kemis mboten purun ibadah. Malam Rebo berarti ya ndak purun ibadah. Bukan begitu. Jadi itu dilarang kalau mengkhususkan. Jadi tidak ada pengkhususan begitu, ibadah kok milih-milih, ngoten kan. Jadi ibadah niku nggih untuk keseluruhan waktu. Baik itu hari Minggu, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ya, semuanya untuk dipakai beribadah. Ya, jadi pengkhususan yang seperti ini justru tidak boleh. Ya, jadi entah itu malam Jumat, entah itu Jumatnya hanya untuk dipuasani hari Jumatnya saja. Nah, yang seperti ini mboten pareng. Nah, itu. Jadi harus bergandengan kalau berpuasa, berpasang. Mau digandeng dengan hari sebelumnya boleh, atau dengan hari setelahnya boleh, atau sebelum dan setelahnya digabungkan jadi satu, itu juga boleh. Habis ya? Alhamdulillah. Jadi pada waktu ini sekarang kita masuk pada hari ke-20 di bulan Ramadan. Maka di sini itu berarti kita nanti malam niku sampun masuk tanggal malam 21. Jadi sudah masuk pada bilangan 10 hari di hari terakhir dari bulan Ramadan. Maka silahkan hari-hari terakhir di 10 malam di bulan Ramadan itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, lebih disemangatkan lagi ibadahnya, untuk qiyamul lailnya, untuk zikirnya, sholatnya, baca Qur'annya. Mudah-mudahan kita nanti bisa memperoleh malam Lailatul Qadar. Nanti malam, mulai malam 21. Ya. Yang kemarin-kemarin bagaimana? Ya tetap dihidupkan malam harinya. Lebih diutamakan lagi di 10 malam terakhir. Dan mulai nanti malam ini sampun masuk di malam 21. Nah, jadi kalau kemarin dalam kitab niki, di kitab Maqasidus Shaum, di 10 hari terakhir niku Rasulullah sering, tidak hanya satu kali ya, menyebutkan untuk menyemangatkan, menghidup-hidupkan 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Jadi bahasanya adalah cancut tali wondo. Napa kemarin? Cancut tali wondo. Yashuddu mi'zarahu, sing-singkan lengan baju untuk melakukan ibadah di 10 malam terakhir pada bulan Ramadan ya. Jadi yashuddu mi'zarahu,
Maka utamanya lagi itu kalau kita menjumpai hari-hari ganjilnya. Bukan berarti yang nggak ganjil terus kita melalaikan, boten ya. Jadi Rasulullah itu menyampaikan 10 malam terakhir itu disemangati hari-harinya itu dengan melakukan ibadah, memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Utamanya lagi di bagian hari-hari yang ganjil. Jadi di hari-hari yang ganjil itu lebih semangat lagi. Jadi jangan disalahpahami, oh ini malam 21 saya akan ibadah. Sudah saya nanti saya akan alarm mulai dari jam sekian sampai jam sekian. Ini alarm ke-1, alarm kedua. Kalau yang kedua belum bangun lagi, ini alarm ketiga, keempat, sampai seperti itu. Terus tiba besok malam nggak ganjil, dua-dua. Nah ini kan malam nggak ganjil, aku mau tidur saja lah. Mboten begitu ya. Tidak demikian. Jadi Rasulullah mencontohkannya itu 10 semuanya. Jadi semuanya di 10 hari terakhir niku untuk menyemangatkan lagi untuk lebih taqarrub ilallah, untuk lebih mendekat pada Allah ya. Jadi tidak milih-milih cuma yang ganjil saja. Karena yang namanya Lailatul Qadar niku adalah rahasia. Itu rahasia. Jadi mboten ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Maka dari itu kita perlu semua hari itu kita jadikan sebagai ladang untuk melakukan ibadah, untuk lebih pada peningkatan kualitas ibadah kita. Entah dengan baca Al-Quran, saya udzur. Bagaimana? Ya dengan berzikir, tidak menghalangi orang untuk bisa mendekatkan diri pada Allah. Sholat mboten saged, yang lainnya masih bisa dilakukan. Dengan berzikir, memperbanyak sholawat, memperbanyak istighfar ataupun bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, ada doa khusus yang kemudian dicontohkan di situ, yang kemarin kita juga sudah mengulasnya, Sayyidah Aisyah. Jadi ada yang bertanya, nopo amalan yang digunakan atau amalan yang perlu diterapkan pada waktu malam-malam di 10 malam terakhir atau ya pada waktu qiyamul lail begitu. Apa yang itu diucapkan? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Jadi itu silahkan diperbanyak, silahkan itu digunakan. Itu adalah doa yang itu juga dianjurkan, yang itu dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi biasanya kalau para ulama niku maringi contoh nopo 4 hal. Jadi diminta atau dianjurkan untuk memperbanyak 4 hal. Lah 4 hal itu nopo? Yang pertama adalah dengan memperbanyak syahadat. Dengan memperbanyak syahadat. Yang kedua dengan memperbanyak istighfar. Dua hal yang pertama ini akan menjadikan Allah itu ridho dengan sampean. Jadi dengan cara memperbanyak syahadat dan memperbanyak istighfar. 2 yang berikutnya adalah dengan meminta surganya Allah dan minta supaya dijauhkan dari api neraka. Maka 2 hal yang akhir ini adalah 2 hal yang itu sangat kita butuhkan. Jadi khoslatani ya, 2 hal yang awal itu menjadikan Allah itu ridho dengan kita dengan memperbanyak syahadat dan istighfar. 2 hal yang terakhir itu adalah supaya kita itu ya selamat, karena kita sangat membutuhkan itu. Nopo?
supaya kita itu dimasukkan ke dalam surganya Allah, minta surganya Allah dan minta perlindungan supaya dijauhkan dari api neraka. Maka kemudian itu biasanya dipadukan ya, kemudian menjadi bacaan asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah, lalu kemudian nastaghfirullah nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah niku silahkan niku bisa dibaca, diamalkan, silahkan untuk diperbanyak. Ngoten nggih? Utamanya niku wau Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah sampun hatam niki kitab Maqasidus Shaum pada 20 Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari dari kitab niki, yang sudah kita bahas dari kitab niki, niku bisa membawa keberkahan untuk kita semua, membawa kemanfaatan untuk kita semua, menjadikan diri kita masing-masing bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Amin. Monggo kita akhiri dengan membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, kemudian surah Al-Falaq sama surah An-Nas 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah sampun khatam nggih. Mohon maaf kalau dalam pengikrapan, di dalam menafsirkan, dalam menjelaskan itu ada kesalahan. Saged nanti itu dicarikan untuk ditarjih, untuk dibenarkan di lain kesempatan. Monggo kita tutup sareng-sareng dengan baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim minhu wal habibul ladzi turja syafa'atu fi kulli hawli minal awwali mutaqabbil ya rabbi bil mustafa bal yuma qasidana wa fir lana ma ya wasi'al
Niki benjing berarti penutupan nggih. Ikhtitam pesantren Kilat Al-Hikmah. Mudah-mudahan besok semua acara kegiatan lancar nggih, diparingi lancar, mboten jawah. Amin. Niki napa pun siap-siap pada mudik ya? Terjauh pundi? Terjauh Bojonegoro. Alhamdulillah. Pun sami tumbas tiket. Oh, ada yang sampun, ada yang dereng. Kelihatannya semangat ya. Mudah-mudahan nanti kalau sudah penutupan, terus kemudian pada mudik bareng, nanti yang penting semuanya sudah bersih ketika ditinggal ya, supaya tidak ada tikus-tikus yang berkeliaran karena faktor makanan ataupun faktor ya kotoran-kotoran yang lain. Selamat berkumpul dengan keluarga untuk merayakan hari raya Idul Fitri. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala